Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam Zooming with Primus dengan topik ekonomi syariah menggeliat. Kita masuk segmen terakhir, tapi tadi ada bagian dari Pak Banjaran yang belum selesai. Bisa dilanjutkan sedikit Pak Banjaran? Tadi ada koneksi, masalah koneksi. Terima kasih Pak. Tadi sampai di mana ya? Mohon maaf. Oke. Kalau begitu, barangkali saya beri pertanyaan umum saja Pak. Pemirsa, kita nanti minta pandangan dari 4 narasumber ini tentang 2 pertanyaan. Pertama, ini tadi dari presentasi para narasumber kita lihat bahwa pangsa share dari ekonomi syariah entah perbankan, asuransi, multifinance, kemudian investasi di pasar modal masih kecil. Tetapi karena usianya di Indonesia baru 25 tahun, okelah menggembirakan ya perkembangan. Tadi pangsa-pangsa sekitar 9%, 6% ya, itu lumayan. Tapi kalau kita menatap ke depan, melihat potensi kita, umat Islam di Indonesia mayoritas ya, dibanding negara manapun, kita dalam rank tadi itu kita di urutan ke-20-an ya, jauh di bawah Malaysia ya. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana ada percepatan, ekosistem seperti apakah yang dibutuhkan ya, pendek-pendek saja Pak. Silakan dimulai dari Pak Tony, silakan Pak Tony. Oke, terima kasih Bang Primus. Ya. Jadi kata kunci sebenarnya di halaman terakhir, tolong. Kata kunci ini mau kami sampaikan kesimpulannya. Ya. Tapi tadi sudah disebut juga oleh Pak Banjaran dan segalanya, kita bicara populasi Muslim Indonesia dari 87% penduduk Indonesia 260 juta, itu 210 juta. Ini potensinya satu besar dan riset Bang Primus itu ada 20% daripada populasi ini yang memiliki preferensi ke syariah. Kemudian tadi juga sudah disebut juga oleh kawan-kawan yang lain, ini bicara digital, teknologi digital ini suatu keharusan. Sekarang suatu keharusan mau tidak mau, suka tidak suka. Dan dengan pandemi ini didorong teknologi digital menjadi channel kita yang utama. Kemudian yang ketiga tadi bicara sumber daya manusia, ini sumber daya manusia udah bicara melimpah lah sekarang. Bicara sumber dayanya dari semua perguruan tinggi, prodi sudah ada. Kemudian juga kualitas tadi disentuh Pak Firman juga sudah mulai banyak, kualitasnya mulai meningkat. Dan juga yang poin yang lain adalah bicara dukungan pemerintah. Tadi juga disentuh, ini ada satu hal yang menarik sekali. Bisa kita sampaikan data tadi sudah disentuh oleh beberapa narasumber. Itu dukungan pemerintah dari kebijakan mulai tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengelolaan dana haji, kemudian bicara tentang KNEKS, kemudian bicara daripada peraturan Menteri Keuangan, dan segalanya ini mendukung sekali. Jadi dari sisi potensi marketnya sangat besar, teknologinya juga sudah mengimbangi bank-bank konven yang selama ini ada, sumber daya manusia cukup dan cukup tersedia dan cukup dari sisi kualitas. Terus kemudian ada satu hal tadi disentuh juga Pak Banjaran yang saya sampaikan tadi, ada suatu competitive advantage ya dari sisi selain finansial, sosial dan spiritual. Ini bicara adalah kata kuncinya 1, 2 hal. Pertama, masalah literasi. Pemahaman masyarakat terhadap apa sih bisnis syariah, ini menjadi kata kunci yang semua pihak harus bahu-membahu menjelaskan kepada masyarakat bahwa bank syariah atau industri syariah itu seperti apa, competitive advantage-nya dari sisi selain finansial dan sosial. Yang kedua, sependapat sekali. Tadi memang ada suatu strategi yang non organik. Inilah yang bicara yang tadi juga disentuh nanti dengan seperti pemerintah sampaikan, insya Allah 3 bank ini kalau sesuai dengan rencana pemerintah itu memerger 3 bank syariah Himbara itu di posisi 207 triliun. 207 triliun itu menjadi bank dengan 10 di kelompok 10 besar. Yang kedua, dengan potensi seperti itu, tadi size matters, modal matters, itu insya Allah saya yakin dengan strategi organik, non-organik, dengan semua potensi yang ada, saya yakin dengan literasinya yang harus cukup kuat, saya yakin industri syariah industri yang adil, seimbang, dan bermanfaat bagi semua pihak dengan konsep yang clear
dan konsep bagi hasil juga salah satu mitigasi risiko di era pandemi karena konsepnya adalah semua konsep bagi hasil gitu. Ini kalau merger nanti Pak Tony, merger itu nanti antara bank saja atau ke semuanya? Karena rencananya Pak Menteri BUMN kan untuk merger syariah. Itu hanya banking atau semuanya? Jadi menjadi universal syariah ya, ada banking di situ, ada insurance, atau hanya banking aja? Oh enggak. Pembahasan. Ini yang kita baca, yang disampaikan Pak Menteri BUMN, yang kita dengar adalah rencana master daripada perbankan syariah di Mara, yang itu akan menjadi size-nya cukup besar. Itu kita sangat dukung penuh di industri. Akan menjadi 200 triliun ya? Syariah. Nah, itu asetnya bakal menjadi 200 triliun. Posisi kami itu 207 triliunan. Ya, luar biasa. Itu bisa menjadi 10 besar bank nasional. Menjadi top 10 ya? Top 10 Bank Nasional, luar biasa. Masuk dalam top 10, iya. Iya. Sekarang Pak Firman. Barangkali Pak Firman, atau masih mau dijelaskan lagi? Pak Firman, silakan. Yang anorganik ya, bagaimana dukungan anorganik supaya syariah ini bisa ada akselerasi pertumbuhannya? Hai Pak Primus, tadi kalau kita coba mengurai ya besarannya, semua kita sepakat bahwa kondisi kita ini sekarang lagi anomali. Penduduk muslim banyak, kontribusinya kecil. Halal industrinya banyak, kontribusinya secara dunia kita di ranking 20. Penduduk Islamnya banyak, tetapi literasi inklusinya rendah. Nah, itu kan anomali. Oleh karena itu tadi disinggung oleh Pak Banjar, itu harus ada engine of growth. Setuju, anorganik. Sebab kalau menggunakan konvensional kita tidak akan bisa dalam 5 tahun sampai 10 tahun menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah tentu untuk menjadi futuristic, ya, bank modern and global, tentu kita tadi sudah disinggung oleh Pak Tony, saya setuju, mungkin saya ulang kembali. Pertama adalah tadi saya sampaikan policy booster, itu memang harus ada keberpihakan kepada syariah industri, syariah first, halal ekosistem. Kemudian ada unorganic strategies. Tentu unorganic itu bisa merger, bisa menggunakan strategic partner, bisa melakukan konversi, berhijrah, bisa juga dengan menggunakan penguatan permodalan melalui modal pelengkap atau tier to capital. Banyak sekali alternatifnya. Kemudian ada digital akselerasi, itu kuncinya adalah inovasi dan kolaborasi. Yang tadi saya garis bawahi adalah integrasi social finance dan commercial finance. Social finance perlu lebih dioptimalkan lagi. Tentu bekerja sama tidak hanya dengan perbankan, tetapi juga kepada institusi, unit, lembaga yang berbasis syariah. Seperti contohnya universitas Muslim, sekolah Muslim, rumah sakit Muslim, dan lain sebagainya. Itu memang harus kita bangun semangat untuk kebersamaan, memperkuat yang disebut dengan social finance. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah building the nation. Semangatnya untuk membangun negeri ini harus lebih diperbesar lagi. Yang saya lihat sekarang semangatnya adalah kur syariah. Jadi kur syariah itu sebetulnya merupakan, tadi disampaikan Pak Tony, kita ini adil, ya, tetapi juga harus memberikan kemaslahatan. Kemaslahatan itu lebih banyak di kecil, retail, dan mikro. Nah, sekarang kami ini diberi kesempatan untuk membangun mikro atau kur mikro syariah. Dan ini merupakan tantangan bagi kami, ya, karena potensinya sangat besar, dan disitulah tempatnya keberpihakan syariah untuk membangun UMKM itu. Dan tentu yang terakhir, kami berharap ekonomi syariah itu bisa menjadi lebih inklusif, bukan semakin eksklusif. Ya, tentu harapan kami seluruh transaksi yang berada dalam lingkungan halal ekosistem, harapan kami itu bisa wajib menggunakan transaksi syariah. Karena kalau sudah merupakan halal ekosistem, kemudian dilakukan sertifikasi halal, ya harapan kami seluruh transaksionalnya menggunakan produk dan layanan, harapan kami menggunakan
produk-produk dan layanan perbankan syariah. Saya kira itu Ya, yang baik, Pak. diperlukan saat ini. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih Pak Firman. Sekarang Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi dari BRI Syariah. Bagaimana saran Anda agar ada percepatan ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Primus. Kalau melihat data yang tadi disampaikan oleh Pak Tony, market share kita masih kecil karena hanya 6% gitu ya. Artinya potensi tumbuh masih banyak. Kenapa seperti itu? Salah satu juga tadi sudah disebut antara yang terkait dengan inklusi. Inklusi ini perlu terus dilakukan, walaupun sekarang kalau kita lihat OJK, Bank Indonesia, Asbisindo, KNEKS aktif terus melakukan hal-hal yang terkait dengan inklusi syariah, tapi sepertinya tetap harus di-boosting sehingga nanti masyarakat memang sudah terbiasa dengan produk-produk syariah. Itu dengan demikian mereka akan lebih mudah menerima terminologi syariah, menerima produk-produk syariah. Karena selama ini memang masyarakat ini sering membanding-bandingkan, kalau di bank konvensional seperti ini, kok di bank syariah seperti ini. Nah, itu ada banyak hal yang terkait. Seperti tadi Pak Tony, Pak Firman sampaikan, kita umurnya baru 1/4 dibandingkan bank konvensional. Artinya banyak hal di situ skala bisnis belum bisa menyaingi bank konvensional. Dari buku tadi Pak Firman menyampaikan kita paling tinggi di buku 3. Nah, size bisnis itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian digitalisasi ini juga sekarang menjadi tren bisnis atau bisnis proses yang harus dimasuki. Di BRI Syariah sendiri dengan adanya pandemi ini kita bersyukur juga karena transaksi di BRI Syariah sudah sekitar 80-85% itu dilakukan di gadget. Nah, itu juga bisa mendorong inklusi itu mereka bisa masuk ke lebih jauh ke masyarakat yang tidak bisa menjangkau outlet kita, outlet fisik. Dengan demikian mereka tetap bisa terlayani untuk bertransaksi perbankan syariah. Nah, itu terus perlu dikembangkan. Dan konten digitalnya terus bertumbuh dari mulai buka transfer belanja online, kemudian ditambahkan lagi kita bisa bayar zakat, bisa beli sukuk dan lain sebagainya, melunasi haji, dan itu terus akan dilengkapi sehingga jangkauan layanan syariah ini bisa lebih jauh. Jadi salah satunya digitalisasi dan inklusi itu menjadi menjadi tools yang bisa kita manfaatkan untuk memboosting pertumbuhan ekonomi syariah. Ada satu tren lagi yang tadi disebut oleh Pak Tony juga dan Pak Firman, beberapa bank sudah mengkonversi menjadi bank syariah, itu juga bagian dari pertumbuhan ekonomi syariah. Dan ada satu pola yang sekarang ada di Aceh karena mereka punya perda yang namanya konon, dan konon ini mensyaratkan masyarakat dan perbankan di sana harus dilayani dengan perbankan syariah. Nah, ini bagi BRI Syariah sendiri cukup berdampak karena pertumbuhan kita di Juni ini salah satunya memang dari bagian kita melakukan konversi dari portfolio konvensional ke syariah, yang kalau kita pilah dari pembiayaan itu 60% itu tumbuh di Aceh, 30%, 40% tumbuh di non Aceh, dan itu salah satu yang kemudian bisa memboosting kinerja perbankan syariah khususnya. Barangkali itu Pak Primus. Ya, Pak Banjaran sebagai akademisi barangkali bisa 2 menit Pak menjelaskan apa dari segala potensi-potensi kita, tapi apa yang belum disebut kalau 3 narasumber, 3 player tadi yang memang kekurangan dari ekonomi syariah dibanding konvensional. Silakan Pak Banjaran. Ya, terima kasih Pak Primus. Kembali lagi melanjutkan yang tadi, sebenarnya yang disebutkan tadi itu untuk memastikan bahwa kita bisa mencapai atau menjadi champion dalam ekonomi dan keuangan syariah itu sebenarnya serpan ekonomi syariah Indonesia. Jadi yang dari tadi kita bicarakan itu di posisi ini Pak Primus, di mana karena kalau kita berbicara mengenai ekosistem, kita berbicara mengenai satu siklus. Halo Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Halo Pak. Halo Pak Banjaran. Nah ini
Pemirsa, sayang sekali suaranya Pak Banjaran tidak kedengaran ya. Barangkali nggak usah pakai slide Pak, nggak usah pakai infografis Pak, supaya bisa dengar suaranya Pak Banjaran. Bisa dijelaskan saja Pak, nggak usah pakai. Mohon maaf. Ya. Ya. Ini. Oke, jadi yang tadi yang disebutkan sebenarnya lebih pada penguatan keuangan syariah. Mana keuangan syariah itu membutuhkan 4 hal, yang dimana di situ untuk terjangkau, pembiayaan yang berkualitas, regulasi yang mendukung, serta supporting unit yang bisa memfasilitasi. Jadi di sini dibutuhkan satu chain ekosistem tersendiri. Nah, yang mau disebutkan di sini adalah di sini adalah bagaimana interkoneksi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, bagaimana interkoneksi dengan halal value chain, dan yang paling penting penguatan ekonomi digital, karena kedepannya itu mau tidak mau digitalisasi itu menjadi suatu hal yang harus diikuti. Jadi dengan kata lain, ekosistem itu membutuhkan satu siklus yang dimana keuangan syariah di situ berperan beserta dengan elemen-elemen yang lain, di mana di situ pada akhirnya hakikatnya visinya adalah untuk merealisasikan Indonesia yang mandiri, makmur, madani, menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Dan di situ untuk kedepannya mungkin yang harus digarisbawahi adalah selain membangun kanal distribusi tadi, kedepannya di mana kita bisa go internasional untuk mempromosikan perdagangan antara OIC member, di mana di situ bisa dilakukan dengan meningkatkan mutual cooperation, mendorong pengelolaan yang efektif, dan menemukan OIC national companies untuk mencapai sustainable social economic development model itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya cuma konfirmasi aja Pak Tony sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Regulasi sudah cukup memadai Pak ya? Regulasi kita. Sudah cukup memadai? Ya. Karena penting Pak, cukup Dan memadai. Pemerintah sangat mendukung. Iya. Saya rasakan sekali dengan kebijakan-kebijakan dan keputusannya. Iya. Pemirsa, kita sudah mendengar pandangan dari 4 narasumber kita, 3 player dan 1 pengamat. Dari pemaparan mereka tadi kita melihat bahwa dari sisi regulasi, concern dari pemerintah sudah cukup ya. Kita melihat dari Kementerian Keuangan dan jajaran pemerintah kita sudah cukup memberikan dukungan. Bank Indonesia udah luar biasa, banyak produknya syariah, dan Gubernur Bank Indonesia luar biasa dalam mendorong ekonomi syariah. Otoritas Jasa Keuangan sudah ada POJK khusus mendorong syariah. Kemudian dari Kementerian BUMN itu mau menunjukkan bahwa syariah ini harus, tadi yang bilang pertumbuhan anorganik, jadi mau di merger bank-bank syariah. Nah, pasti Himbara ya, itu kalau di merger langsung masuk top 10 dan langsung masuk buku 4 ya. Nah, dari sisi potensi luar biasa kita, dan dari sisi semangat udah ada, barangkali tinggal dari manajemen saja. Kenapa kita sekarang sudah masuk era digital, penduduk kita sudah digital semua ya. Tadi kalau sebut penduduk Islam 205 juta seperti itu, tetapi tadi ada Pak Firman menyebutkan harus ada inklusi juga, tidak hanya umat Islam saja. Nah, bisnis syariahnya juga bukan berlaku bagi satu agama saja. Di Indonesia lihat juga semua orang melihat manfaat dari syariah ini. Apalagi tadi Pak Tony menyebut ini bukan cuma adil, beradab juga ini bisnis ini. Saya pikir akan bagus sekali, didukung oleh semua warga bangsa ini. Mudah-mudahan ekonomi syariah sekarang yang pangsanya baru sekitar 9% akan cepat, dan rencana kita, mimpi kita untuk menjadi pusat keuangan, bahkan pusat bisnis syariah di dunia akan menjadi kenyataan cepat atau lambat. Terima kasih kepada Pak Tony Subari sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia, juga menjadi Dirut PT Bank Syariah Mandiri. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Abdullah Firman Wibowo, Dirut BNI Syariah. Terima kasih, Pak Primus. Sukses selalu. Sukses selalu. Terima kasih Pak Fahmi Subandi, Bank Syariah BRI. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih. Ya. Dan pengamat kita Banjaran Surya Indrastomo. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan kami ekonomi syariah yang menggeliat di tengah pandemi pun kita lihat perkembangan
ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, lebih tinggi dari yang konvensional. Ini sinyal bahwa ekonomi syariah akan menjadi champion. Kita jumpa lagi dalam Zoom with Primus. Rolando, saya kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Pak Primus, dan pemirsa demikianlah Zooming with Primus dengan tema ekonomi syariah menggeliat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.